Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini tuh habis ini yang ngepek-ngepekin barang yang mau dibawa liburan anak-anak sama majikan. Aku sebenarnya ditawarin, aku mau ikut apa enggak. Kita tuh mau liburannya tuh majikan mau liburan ke New Zealand ya. Tapi aku males ya, aku nggak mau. Dan aku bilang anak-anak juga udah besar, mungkin majikan semua bisa menghandle mereka. Dan mereka menjawab bisa. Alhamdulillah bisa. Terus aku bilang aku nggak mau ikut ya. Terus ditawarin lagi, kamu kalau nggak mau ikut, mau cuti nggak ke Indonesia nengokin anak kamu dan istirahat di rumah? Aku bilang juga nggak mau, karena aku mau hemat uang ya. Aku mau menyimpan uang karena sebentar lagi aku kan udah nggak kerja ya. Udah pokoknya abis kontrak ini aku tuh udah positif ya. Aku mau berhenti ya, bukan berhenti bekerja. Tapi aku tuh berhenti karena mau nambah momongan. Jadi aku mesti istirahat ya. Mesti istirahat total di rumah. Kata suami aku, kan majikan aku juga nawarin, kamu kalau hamil masih bisa kerja di sini sampai kamu kehamilannya itu 6 bulan. Sebelum 6 bulan kamu balik ke Indonesia. Tapi suami aku melarang. Kalau aku mau niatnya hamil, aku nggak boleh kerja ikut orang. Sama suami aku, kalau aku niatnya mau hamil ya udah istirahat di rumah biar ada yang jagain. Takutnya nanti kalau jauh dari keluarga, namanya orang hamil ya ada apa-apa nggak ada yang jagain. Jadi itu alasan suami aku tuh ngelarang aku ya, walaupun majikan aku tuh ngizinin aku hamil dan tetap kerja di sini, tapi aku nggak bisa. Suami aku tuh ngelarang, disuruh istirahat total biar kandungannya itu, namanya anak ya, di dalam itu tuh biar kasih sayang kedua orang tua itu lengkap gitu, kata suami aku tuh ya. Baiklah. Terus kalau lagi hamil gitu kan, aku hamil anak pertama itu suami aku tuh selalu membacain Quran ya, Al-Quran gitu. Sebelum tidur tuh selalu diusap-usap gitu ya, dibacain surat-surat itu ya. Dulu itu aku kalau nggak salah itu aku dibacain surat Maryam sama surat Yusuf. Kata mertua aku tuh, dulu suami aku sebelum orang tuanya tuh nggak ada ya, sebelum almarhum tuh dinasehatin nanti anak-anaknya tuh kalau ada yang hamil itu disuruh bacain surat surat Yusuf atau surat Maryam. Katanya kalau nanti laki-laki itu bisa ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau perempuan biar cantik kayak Ibu Maryam dan hatinya baik gitu. Jadi aku tuh kalau hamil nggak boleh jauh dari Pak suami. Itu alasannya, salah satu alasannya kayak gitu. Alasan kedua tuh keamanan, keselamatan dan kesehatan aku tuh mesti dipantau 24 jam gitu. Karena aku kalau hamil kan suka garuk-garuk perut, itu nggak boleh gitu. Jadi itu alasan aku nggak bisa menyanggupi majikan aku ya. Dan majikan aku juga ngomong, ya udah nggak apa-apa gitu, kalau emang nggak mau. Nanti kalau kamu mau kerja lagi ke Singapura, telepon aja aku gitu ya. Majikan aku udah ngomong, kalau mau kerja lagi ke Singapura tinggal telepon aja gitu ya. Gitu, nanti aku yang biayain semua kebutuhan kamu dari berangkat sampai ke sini, digituin. Ya udah, aku iyain aja. Jadi aku ini cuma ngabisin kontrak aja ya teman-teman. Mungkin sampai bulan 7 atau bulan 8, aku nggak tahu. Kita ikutin alur ceritanya saja. Dan sekarang aku abis ngepek-ngepekin barang ya. Aku tuh ngerasa lapar. Dan sebelum ngepek-ngepekin barang tadi tuh aku juga ngepekin perlengkapan renang anak-anak. Kan hari ini aku ada les renang bersama anak-anak. Seperti itu kegiatan aku. Kalian jangan gavlog ini ya, hitam ya. Nggak tahu kenapa ini aku garuk-garuk gini ya, kayak flag gitu ya. Gatel gitu, jadinya kayak gitu. Aku sekarang mau makan ya, bukan sarapan, makan karena udah siang sekitar jam 12:30. Karena nanti habis makan, habis mandi baru aku jemput anak dari sekolah terus antar les renang. Hanya tuh kegiatannya sibuk banget dan aku bingung sekarang mau makan apa. Terus kalian juga lihat ini baju, ini cucian laundryan aku tuh, masya Allah, ini bertumpuk-tumpuk. Ini baju aku, baju campur-campur bajunya satu keluarga. Terus di luar juga masih banyak tuh bajunya para bocil, sampai tak jembreng-jembreng kayak gini ya biar cepet kering. Karena di dalam mesin cuci itu juga masih banyak yang belum aku jemur, karena di Singapura tuh beberapa hari ini tuh hujan jadi nggak panas. Terus majikan aku nggak suka kalau pakai dryer gitu, katanya bajunya itu warnanya cepat pudar. Jadi majikan aku nggak suka, dia sukanya tuh kayak gini aja. Dan ini perlengkapan renang tadi yang aku siapin tuh. Jadi aku tuh sibuk banget nyiapin koper yang mau dibawa liburan juga. Tapi ya walaupun sibuk juga mesti mikir makan.
Kok ini HP? Kita lihat ada yang SMS nggak? Kenapa nggak ada yang nelpon aku ya nih? Udah jam 12.30 ya, setengah 1. Nanti aku jam 2 aku mesti jemput anak-anak. Jadi sekarang cepet makan. Jadi aku makan siangnya tuh cuma pakai ini ya. Sisa sayuran kemarin aku jadiin satu. Ini aku mau panasin dulu. Yang penting makan nasi. Masalah lauk apa adanya, aku sudah nerima. Ini ada semur tahu, ada tumis ayam, ada kuah kari. Aduh, Masya Allah, bercampur-campur. Selain ini sayuran sisa kemarin ya, aku juga mau nyambel. Karena kalau cuma kayak gini aja aku nggak bisa nelen ya. Kalau nggak ada pedes-pedesnya, jadi aku bikin sambel bawang ini. Nih cuma bawang putih sama cabai sama sedikit garam. Nggak punya micin guys. Mata aku tuh agak sedikit sembab ya, karena habis nangis karena ini ya ada berita yang kurang enak dari rumah, dari kampung. Ada saudara yang meninggal, ada umurnya itu masih di bawahku ya, masih 30-an, sekitar 30-an. Katanya sakit jantung. Dia itu ponakan aku ya, ponakan aku yang dari Kediri. Jadi aku nangis. Selain itu juga ada kabar dari anak aku. Anak aku tuh sakit lagi, mesti pergi ke spesialis gigi ya. Anak aku tuh punya masalah dengan gigi ya. Dia tuh dari kecil itu punya masalah dengan gigi. Dia itu giginya tuh gigis ya, tau nggak gigis? Ompong gitu loh, grepes-grepes itu. Tapi grepesnya itu bukan grepes biasa, yaitu sampai habis giginya tuh tinggal gusinya aja. Jadi itu ya apa namanya, tunggak ya. Kalau aku orang ngomong Jawa tuh ngomong tunggak itu loh. Akar-akarnya itu masih tertancap. Seharusnya kan kalau udah umur 6 tahun tuh dia keluar ya, lepas. Tapi anak aku nggak bisa lepas karena gigis sampai itu. Jadi kalau mau ngelepas itu kita tuh harus bawa dia ke dokter gigi yang spesialis anak-anak, gak mahal. Terus udah selesai kan dulu itu dari nyabut-nyabutin gigi yang seharusnya, terus giginya udah tumbuh, sekarang tumbuh yang baru. Tapi masalahnya tuh yang ini gigi geraham ini juga bermasalah. Dia itu berlubang gitu loh, gigis juga. Dan itu solusinya cuma ditempel ya, diimplan gitu, kayak diimplan gitu. Satu giginya itu 4 juta belum perawatannya. Jadi aku tuh nangis kan hari ini, anak aku tuh dia nangis karena aku kan kemarin belum punya biaya ya. Bilang nanti, ternyata nggak tahan ya udah. Terus tadi aku tuh ya pontang-panting nyari utangan aku. Akhirnya aku bilang sama emakku. Awal-awalnya nggak berani, akhirnya bilang sama emakku. Aku tuh nggak tega kalau nyusahin orang tua. Kita kalau udah nikah itu aku pengennya tuh mandiri gitu, tapi apa daya, ternyata walaupun udah nikah ya tetap aja ngerusuin orang tua. Jadi aku nangis tadi, nangis sedih gitu. Udah aku nggak di rumah, anak masuk rumah sakit, butuh biaya, lagi nggak pegang uang. Nikmat sekali, tapi ya kalau aku bersedih berlarut nanti kan aku nggak bisa kerja. Siapa yang mau membiayai gitu ya? Bukan menyepelekan Pak suami, tapi kan nyari uang gede itu kalau di kampung itu kan susah. Apalagi kita cuma petani, panennya tuh setahun cuma 2 kali gitu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, kuat nggak kuat ya aku harus nguatin hati gitu ya. Jangan sedih, kita makan ya. Dari pagi aku tuh belum sarapan karena kebanyakan nangis, jadi sampai lupa makan ya, mata aku sampai sembab. Ini mesti makan karena abis ini mesti jemput anak-anak. Udah semur tahu, ini ada ayamnya juga, jadi sudah lengkap dengan proteinnya. Jadi kalau majikan aku tanya, kamu makannya ada proteinnya nggak? Ada. Tenang Besti. Tetap tersenyum walaupun banyak masalah yang menimpa.
Sambelnya Masya Allah, mantap. Mau makan, aku itu terganggu dengan ada suara yang keras banget kayak orang teleponan, suaranya orang India. Setelah aku lihat, ternyata ya, sini tak kasih lihat, yuk. Tuh, ada orang teleponan orang India tuh, kenceng banget. Suaranya buset sampai ini ya, kenceng banget teleponannya, mengganggu. Udah biarkan, mungkin lagi telepon keluarganya atau berantem ya. Kadang aku juga berantem keras banget. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Masya Allah, habis, alhamdulillah. Walaupun cuma dengan sayur seadanya, alhamdulillah setidaknya perutnya nggak kosong ya. Ini cuci mulutnya pakai plum. Itu manis banget, kecil-kecil gitu. Ini punyanya si bocil yang tak makan. Ambil satu nggak apa-apa lah. Alhamdulillah kenyang. Masya Allah, itu yang teleponan belum selesai. Kalau teleponan tuh kencang banget karena emang dia teleponnya tuh pas sebelahan dengan kamar mandiku ya, kamarku ya. Jadi aku bisa dengarnya tuh kencang banget. Gak apa-apa lah, biarkanlah itu urusan masing-masing. Dan karena ini makanya udah selesai, sekarang aku mau lanjut mandi dan habis itu aku langsung ke sekolahan. Anak-anak mau jemput bocil aku untuk pergi sekolah les renang ya teman-teman. Jadi videonya mesti aku akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. I'm almost done. Almost there. Almost there. Well done. I did. Okay, let's go back to the stage. Mommy, Daddy.